Kali ini kita akan membahas mengenai cara menyimpan data di Docker menggunakan volume. Jadi ketika kita belajar mengenai kontainer, kita akan mengenal dengan sifat immutable. Artinya tidak ada perubahan yang boleh dilakukan secara langsung kepada kontainer yang sedang berjalan. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya error yang disebabkan oleh perubahan yang tidak terdokumentasikan. Artinya misal ada orang melakukan perubahan di dalam kontainernya, menginstal package atau melakukan perubahan apapun ya, itu dan tidak ada orang yang tahu, itu bisa jadi menyebabkan error. Nah, ketika sudah terjadi error dan tidak ada orang yang tahu, maka bisa menyulitkan proses troubleshooting. Sedangkan salah satu manfaat dari kontainer adalah konsistensi atau outputnya dimanapun itu sama. Jadi kalau misal ada orang yang melakukan perubahan tanpa dokumentasi, bisa menyebabkan outputnya tidak konsisten. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa menyimpan data di Docker? Misalnya kita menjalankan kontainer MongoDB atau MySQL gitu ya. Mau gak mau kita kan harus menyimpan data ya. Nah, caranya gimana kalau menggunakan Docker? Nah, di Docker ini ada salah satu fitur yang bernama volume. Jadi fungsi utama dari volume ini adalah untuk menyimpan data yang memang benar-benar ingin disimpan. Jadi ketika kontainernya itu dihapus, datanya itu tetap ada kalau datanya disimpan di volume. Nah, coba aku praktekkan gimana ilustrasinya ketika tanpa menggunakan volume dan kalau menggunakan volume. Jadi kita coba jalankan kontainer MongoDB ya. Kemudian seperti biasa kita menggunakan command docker run, kemudian nama dari kontainernya adalah database app, kemudian menggunakan image MongoDB versi 7.0.0. Kemudian setelah kita jalankan kita dapat kontainer ID-nya. Coba kita validasi menggunakan docker ps. Nah, di sini udah betul ya, tertera ada kontainer ID 612 ini menggunakan image MongoDB dan namanya adalah database app. Nah, kemudian untuk mengisi datanya atau berinteraksi dengan MongoDB sendiri itu bisa menggunakan Mongo CLI, Mongo Shell. Nah, karena aku di komputer tidak menginstal Mongo Shell, ini bisa menggunakan Docker exec. Jadi aku coba menjalankan komen di dalam kontainernya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk menjalankan komen di dalam kontainer kita bisa menggunakan komen Docker exec. Komen yang digunakan untuk masuk ke Mongo Shell itu adalah Mongo SH. Nah, di sini ini aku udah masuk ke Mongo Shell. Dengan begini aku bisa memanipulasi datanya. Misalnya aku ingin ngelist semua database yang ada di MongoDB ini. Bisa menggunakan komen show dbs. Nah, coba sekarang aku bikin sebuah database namanya blog. Kemudian membuat collection itu kalau di MySQL atau di relational database itu biasanya disebut dengan table. Caranya adalah db.create collection, terus nama collectionnya atau tabelnya. Untuk sekarang aku coba pakai tabel post gitu ya misalnya. Kemudian aku coba mengisi data. Misalnya ada title-nya, karena ini post ya, title-nya misal sembarang lah ABC, kemudian ada autornya, nah kemudian kita coba lihat isinya. Nah, ini terlihat ada satu data ya, title-nya ABC, autornya John Doe. Kemudian coba kita tambah satu data lagi. Kemudian coba validasi lagi. Nah, betul ya, sekarang ada dua data. Yang pertama ini, yang kedua adalah ini. Nah, pada contoh yang pertama ini dicontohkan tanpa menggunakan volume ya. Jadi di sini komen untuk menjalankannya hanya docker run, kemudian nama kontainernya apa, kemudian image yang mau dipakai apa. Jadi di contoh pertama ini belum ada
volumenya. Coba kita keluar dari kontainer ini, kemudian kita mau mengupgrade versinya, misalkan dari 700 jadi 702. Artinya kontainer dengan image 700 ini nanti akan dihapus, kemudian digantikan dengan versi yang 702. Jadi ini harus di stop dulu karena ada namanya di sini, namanya nggak bisa duplikat. Kemudian tinggal dijalankan komen Dockeran lagi, tapi menggunakan versi yang baru ya, 702. Oke, kita dapat ID-nya. Seperti biasa menggunakan komen Docker exec. Nah, kita udah masuk ke dalam Mongo shell-nya, kemudian kita validasi di sini MongoDB-nya versi 702. Kemudian untuk melihat database yang udah kita bikin tadi kan kita udah bikin blok gitu ya, terus di dalamnya ada collection atau tabel post. Nah, seperti yang kita lihat, database-nya udah nggak ada lagi, kehapus, seperti terreset seperti baru. Nah, ini adalah kelemahan kalau kita tidak menggunakan volume. Ketika kontainernya itu dihapus, maka data-data yang di dalamnya juga ikutan terhapus, karena mengikuti konsep dari immutable tadi itu, tidak ada perubahan yang boleh dilakukan di dalam kontainer yang sedang berjalan. Nah, kemudian gimana cara menggunakan volume? Nah, caranya itu mudah. Itu kita tinggal menambahkan komen main v. Jadi ini coba aku stop dulu. Kita coba ngulang dari awal ya. Docker run, kemudian versi yang lama 700. Nah, di sini ini bisa ditambahkan volume main v. Nama volumenya itu terserah, misal Mongo data. Ini nama volumenya ya. Terus kemudian mau dipasang di mana? Jadi ibaratnya kayak kita mau masang flash disk atau hard disk gitu ya di komputer, kemudian mau kita attach ke huruf apa gitu, misal ada E, ada drive E, ada drive D, dan seterusnya. Nah, itu bisa ditambahkan dengan titik 2. Kemudian mau dipasang di mana? Nah, di mana MongoDB ini menyimpan datanya itu bisa dilihat di ini, di Docker Hub. Itu biasanya, atau di ini ya, yang bikin image-nya itu biasanya dituliskan di mana si kontainernya itu menyimpan datanya. Jadi coba kita lihat di sini. Nah, ini ada, kalau di MongoDB ada where to store data. Terus kemudian kita ketahui bahwa MongoDB, kontainer MongoDB ini menyimpan datanya itu ada di /data/db. Nah, ini volume MongoData ini akan di-attach ke /data/db. Kemudian jalankan, kita dapat kontainer ID, kita coba isi datanya. Kita coba isi 2 data ya. Nah, ini udah terlihat ada 2 data. Kemudian katakanlah kita mau ngupdate versinya ya, dari yang tadi itu 700 jadi 702. Nah, seperti biasa ini tinggal di stop dulu kontainer yang lama ya, yang pakai 700. Kemudian jalankan komen yang sama tetapi pakai versi yang baru 702. Nah, kemudian kita validasi lagi apakah datanya masih tetap ada.
kelihatan di sini masih ada ya datanya, blok. Kemudian coba kita cek isinya. Nah, terlihat datanya masih ada ya. Padahal kalau di contoh pertama tadi itu datanya hilang. Sedangkan di contoh kedua yang udah pakai volume itu datanya tetap ada. Nah, jadi gitu caranya untuk menyimpan data yang mau kita simpan permanen ya. Agar ketika kontainernya itu di delete, datanya nggak hilang. Gitu. Kemudian kalau kita mau upgrade versi atau ganti versi kontainernya, misal mau downgrade atau upgrade, itu datanya tetap ada, nggak hilang. Jadi itu harus menggunakan volume. Nah, volume ini disimpan di mana datanya? Nah, kalau kita mau lihat volume apa aja yang ada di dalam Docker host ini atau di komputer atau server ya, itu bisa menggunakan command docker volume ls. Nah, kita lihat di sini ada local mongo data. Ini docker volume ls ini untuk melihat volume apa saja yang disimpan yang ada di dalam komputer atau server ini. Kemudian kita bisa melihat detailnya itu menggunakan command docker volume inspect, terus nama volumenya ya. Nama volumenya yang ini mongo data. Nah, di sini kelihatan detailnya ya. Mount point ini adalah tempat di mana data-data tersebut itu disimpan. Jadi ini aku ada di komputer ya, bukan di dalam kontainernya. Coba kita lihat isi dari mount point ini. Nah, isi dari mount point ini bisa kita lihat di ini ya. Path-nya ada sesuai dengan mount point ini. Coba kita ls. Nah, ini adalah isi dari database MongoDB-nya. Ya, ini data-data MongoDB. Jadi semua data yang ada di volume umumnya itu disimpan di var lib docker volumes, terus nama volumenya, terus underscore data. Kemudian semua data akan disimpan di sini. Begitu. Jadi selama data ini masih ada, harusnya volume yang ada di dalam kontainernya juga berisi data yang sama. Jadi kalau misal kita mau nge-backup datanya, itu tinggal nge-backup semua file yang ada di var lib docker volume untuk nge-backup semua data yang ada di volume. Seperti itu. Jadi di video ini kita sudah paham bahwa untuk menyimpan data permanen, kalau kita menggunakan kontainer, itu gunakan docker volume.